Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang translasi mata uang asing ya pada mata kuliah akuntansi internasional. Baiklah, langsung saja kepada materi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi translasi mata uang asing, dan yang kedua adalah alasan dilakukannya translasi mata uang asing. Baik, definisi translasi mata uang asing sendiri adalah suatu pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Nah, jadi secara garis besar translasi mata uang asing itu adalah suatu pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Baik, selanjutnya dalam translasi mata uang asing terdapat beberapa istilah. Yang pertama ada konversi, terus ada posisi aktiva bersih yang berisiko, ya. Selanjutnya ada kontrak pertukaran forward, mata uang fungsional. Yang keempat ada kurs history. Yang kelima ada mata uang pelaporan yang merupakan mata uang yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Terus ada yang namanya kurs spot, nilai tukar untuk pertukaran mata uang dalam waktu segera. Ada kurs kini selanjutnya yang merupakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal laporan keuangan yang relevan. Yang terakhir adalah penyesuaian translasi atau merupakan penyesuaian yang timbul dari proses transisi laporan keuangan dari mata uang fungsional suatu perusahaan menjadi mata uang pelaporannya. Selanjutnya kita beralih kepada alasan-alasan melakukan translasi. Nah, translasi ini ada beberapa poin. Yang pertama alasannya adalah agar para pembaca laporan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik atas operasi perusahaan baik domestik dan luar negeri. Selanjutnya, translasi mata uang asing merupakan tantangan bagi perusahaan multinasional untuk menyediakan pengumpulan informasi keuangan karena banyak metode translasi yang digunakan yang menyebabkan perbedaan perlakuan atas keuntungan dan kerugian translasi. Yang ketiga, alasan dilakukan translasi ini adalah translasi juga dapat digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca laporan keuangan. Praktik ini sering disebut sebagai translasi kemudahan. Yang keempat, kurs nilai tukar variabel yang digabungkan dengan berbagai macam metode translasi yang dapat digunakan yang menyebabkan perbedaan perlakuannya atas keuntungan dan kerugian translasi. Yang keempat, untuk mencatat transaksi mata uang asing, mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang asing dan berkomunikasi dengan para pihak berkepentingan dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah meluasnya peningkatan kebutuhan untuk menyampaikan informasi akuntansi mengenai suatu perusahaan yang berdomisili di satu negara kepada pengguna negara lain yang timbul dengan tujuan untuk mencatat sahamnya di suatu bursa luar negeri. Baik, demikian pembahasan dari saya berkenaan tentang pengertian dan alasan dilakukannya translasi. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya adalah pengaruh alternatif kurs translasi terhadap laporan keuangan. Dalam melakukan translasi saldo dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik dapat digunakan 3 nilai tukar, yaitu yang pertama, kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Kurs historis adalah nilai tukar pada saat aktiva dalam mata uang asing pertama kali diperoleh atau jika suatu kewajiban dalam mata uang pertama kali terjadi. Yang ketiga, kurs rata-rata adalah rata-rata sederhana atau tertimbang dari kurs nilai tukar kini. Transaksi mata uang.
FAS nomor 52 keputusan pihak yang berwenang Amerika Serikat pada akuntansi untuk mata uang asing mengamanatkan persyaratan untuk transaksi mata uang asing. Pada tanggal transaksi diakui setiap aset, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang muncul harus dicatat dalam mata uang fungsional. Dalam catatan secara keseluruhan dengan pengaruh nilai tukar pada saat itu. Pada setiap tanggal neraca tercatat yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional pada pencatatan harus disesuaikan untuk menggambarkan nilai tukar saat itu. Terdapat dua cara melakukan pembukuan bagi keuntungan dan kerugian transaksi. Yang pertama, perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar, baik stabil atau tidak, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjian merupakan kejadian tunggal. Yang kedua, perspektif ganda penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Materi selanjutnya yaitu translasi mata uang. Metode translasi ini dapat diklarifikasikan yaitu: pertama, metode nilai tukar tunggal. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal harga penutupan atau harga saat ini terhadap semua saham dan mata uang asing. Kedua, metode nilai tukar ganda mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs histori dalam proses translasi mata uang asingnya. Yang ketiga, metode current non-current. Pada metode current moment, aset lancar yang dimiliki anak perusahaan pada saat itu ditranslasikan ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangan dengan kurs saat ini. Metode moneter non-moneter. Metode ini juga menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai. Aset dan kewajiban moneter ditranslasikan pada kurs saat ini. Metode kurs sementara. Dengan metode ini, translasi mata uang asing tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung. Hal tersebut hanya mengubah unit penghitungan saja. Pada metode ini, item moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasikan dalam kurs nilai saat itu. Item non-moneter ditranslasikan pada kurs yang menjadi dasar perhitungan awal. Poin ke-6, keuntungan dan kerugian translasi. Pendekatan akuntansi untuk penyesuaian translasi mata uang asing yaitu penangguhan. Beberapa analisis yang penangguhan dengan dasar bahwa nilai tukar tidak akan berbalik dengan sendirinya. Penangguhan dan amortisasi. Beberapa perusahaan menangguhkan keuntungan dan kerugian serta amortisasi penyesuaian melebihi umur manfaat pada masa item neraca terkait. Penangguhan sebagian adalah dengan mengakui kerugian serta terjadi, akan tetapi mengakui keuntungan hanya jika terrealisasi. Sedangkan tidak ada penangguhan adalah mengenali secara cepat mengenai keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dalam laporan laba rugi. Sekian dan terima kasih. Melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman saya yaitu perkembangan akuntansi translasi. Sebelum 1965, praktik translasi kebanyakan perusahaan Amerika Serikat dipadu oleh Accounting Research Bulletin ARB nomor 4 yang kemudian diterbitkan kembali sebagai bab 12 dalam ARB nomor 43. Pernyataan ini mendorong pengguna metode kini dan kini. Keuntungan atau kerugian transaksi langsung dimasukkan ke dalam laba. Keuntungan atau kerugian bersih saling dihapuskan selama periode berjalan.
Kerugian translasi bersih diakui dalam laba tahun berjalan, sedangkan keuntungan translasi bersih ditangguhkan dalam akun penundaan neraca dan digunakan untuk menghapuskan kerugian translasi pada masa mendatang. Selanjutnya 1965 sampai 1975. Bab 12 ARB nomor 43 memperbolehkan pengecualian tertentu atau metode kini non-kini. Dalam keadaan tertentu, persediaan dapat ditranslasikan berdasarkan historis. Utang jangka panjang yang timbul karena pembelian aktiva jangka panjang dapat ditranslasikan berdasarkan kurs kini apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar besar dan dianggap tetap. Kemudian 1975 sampai 1981. Untuk mengakhiri keanekaragaman perlakuan yang diperbolehkan menurut standar transaksi sebelumnya, FASB mengeluarkan FAS nomor 8 yang kontroversial pada tahun 1975. Penangguhan keuntungan dan kerugian translasi tidak diperbolehkan lagi. Keuntungan dan kerugian translasi dan transaksi mata uang asing harus diakui dalam laba selama periode perubahan kurs nilai tukar. Dan selanjutnya 1981 hingga kini. Pada bulan Mei 1978, FASB mengundang komentar publik terhadap 12 pernyataan pertama yang dikeluarkannya, di mana banyak yang menanggapi ketidakpuasan publik tentang FAS nomor 8 sehingga FASB mempertimbangkan kembali FAS nomor 8 dan setelah melalui banyak pertimbangan dan 2 draft sementara menerbitkan Statement of Financial Accounting Standard nomor 52 pada tahun 1981. Selanjutnya tentang pengaruh metode translasi terhadap laporan keuangan. Tren translasi mata uang asing akan terus berlanjut, didukung oleh perkembangan-perkembangan seperti runtuhnya dominasi mata uang dolar, pergerakan nilai mata uang yang disetujui oleh pemerintah dan globalisasi pasar-pasar modal dunia yang telah meningkatkan pentingnya pelaporan dan pengungkapan keuangan. Perkembangan-perkembangan seperti ini telah berperan besar meningkatkan pentingnya ketertarikan eksekutif keuangan, akuntan, dan komunitas keuangan pada pentingnya dan konsekuensi ekonomi dari translasi valuta asing. Single rate method. Berdasarkan pendekatan translasi ini, laporan keuangan operasi luar negeri yang dianggap oleh perusahaan induk sebagai entitas yang otonom memiliki domisili pelaporan mereka sendiri. Multiple rate method. Metode kurs berganda mengkombinasikan nilai tukar berjalan dan histori dalam proses translasi. 3 macam metode tersebut adalah metode berlaku histori, item-item laporan laba rugi, dan metode moneter non-moneter, metode temporal. Metode translasi dapat diklarifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, metode kurs tunggal. Metode ini sudah lama populer di Eropa, menerapkan suatu kurs nilai tukar yaitu kurs terkini dan kurs penutupan untuk seluruh aktiva dan kewajiban lancar. Yang kedua, metode kurs berganda, menggabungkan kurs nilai tukar historis dan kurs nilai tukar kini dalam proses translasi. Selanjutnya, metode kini sampai non-kini. Dalam metode ini, aktiva lancar dan kewajiban lancar anak perusahaan luar negeri ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan induk perusahaannya berdasarkan kurs kini. Selanjutnya, metode moneter sampai non-moneter. Metode ini menggunakan skema klarifikasi neraca untuk menentukan kurs translasi yang tepat. Aktiva dan kewajiban moneter ditranslasikan berdasarkan kurs kini. Pos-pos moneter, aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan persediaan investor ditranslasikan dengan menggunakan kurs histori. Pos-pos laporan laba rugi ditranslasikan dengan menggunakan prosedur yang sama dengan yang dijelaskan untuk konsep kini dan non-kini. Dan yang terakhir, metode temporal.
Dengan menggunakan metode ini, translasi mata uang merupakan proses konversi, pengukuran, atau penyajian ulang nilai tertentu. Metode ini tidak mengubah atribut suatu pos yang diukur, melainkan hanya mengubah unit pengukuran. Transaksi saldo-saldo dalam mata uang asing menyebabkan pengukuran ulang dominan pos-pos tersebut. Tetapi bukan penilaian keuangan berdasarkan GAAP Amerika Serikat. Kas diukur berdasarkan jumlah yang dimiliki pada tanggal neraca. Piutang dan utang diingatkan sebesar jumlah yang diperkirakan akan diterima atau dibayar pada saat jatuh tempo. Sekian dari saya, terima kasih.